Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya akan mencoba membacakan postingan para penderita anxiety ya. Jadi ini postingan-postingan para penderita anxiety di grup ya, akan saya coba bacakan dan saya akan coba menanggapi dengan versi saya sendiri ya. Jadi di sini ada banyak yang sudah saya catat. Saya coba bacakan dan saya coba tanggapi ya. Yang pertama, mau jalan ke depan aja takut lemes, takut pingsan, takut masuk angin mendadak, takut segala-galanya. Ya. Nah, di sini postingannya bunyinya takut dan takut. Ya, orang anxiety apa yang nggak dibikin takut ya? Takut lemes, ya. Kalau dia takut lemes nanti lemes beneran itu, ya. Takut pingsan, ya. Pikirannya takut pingsan, tapi selama dia sakit ini nggak mungkin pingsan dan nggak akan pingsan. Karena kenapa? Pikirannya hanya menakut-nakuti dirinya sendiri, ya. Takut masuk angin mendadak, ya. Takut segala-galanya ya. Nah itu dia. Jadi untuk teman penderita yang buat postingan ini, saya mencoba menanggapinya begini ya. Ya udah, lakukan aja kegiatan ya. Mau jalan kemana, mau aktivitas kemana pun, nggak kenapa-napa. Jangan didasari oleh rasa takut ya. Seperti teman-teman waktu sehat dulu ya. Mau pergi kemanapun, mau aktivitas apapun, udah pergi, jalan, nggak mikirin yang aneh-aneh, ya itu. Karena di sini para penderita ini mau melakukan kegiatan aja udah didasari rasa takut, ya takut lemes, ya lemes beneran nanti, ya kan, itu dia. Jadi dilatih pikirannya, mindset pola pikirnya itu dilatih yang hal-hal positif, jangan hal-hal yang menakutkan diri kita sendiri ya. Terus selanjutnya, mau tanya orang yang kena asam lambung dampak jangka panjangnya apa sih? Dan apakah orang yang punya asam lambung dilarang buat kerja berat? Contoh angkat barang, dan aku pernah baca katanya asam lambung yang semakin lama jika nggak sembuh akan bolong lambungnya. Apa itu benar? Ya. Ya, saya akan coba menanggapi. Saya di sini bukan orang medis ya. Saya bukan orang medis, saya akan mencoba menanggapi dengan versi saya sendiri ya. Jadi gini, teman-teman. Asam lambung itu tuh sebenarnya bukan penyakit ya. Asam lambung itu bukan penyakit. Karena semua manusia yang masih hidup itu semuanya punya asam lambung. Itu dia. Semuanya punya asam lambung, yang membedakan itu asam lambungnya berlebih atau tidak ya. Dan asam lambung berlebihnya itu disebabkan oleh apa? Ya, oleh pikiran atau pola makan yang salah ya. Kalau kita yang normal ya, kita yang normal, hidup normal waktu dulu ya, mungkin kita makannya nggak beraturan, bisa. Terus yang paling memungkinkan itu ya karena kita efek stres itu, stres ya, banyak pikiran, itu dia. Dan apakah punya asam lambung? Sebenarnya gini loh, kita yang punya orang anxiety itu mau kerja apapun itu nggak kenapa-napa, karena kita yang mengklaim diri kita sakit kita sendiri ya. Orang harus ngerti kita sakit, orang harus tahu kalau kita ini sakit, nggak mampu ya. Kita memanjakan diri kita, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak bisa, apa-apa nanti lemes, nanti ini, nanti itu ya. Ya gimana mau sembuh kalau apa-apa kegiatan itu kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, udah. Jadi teman-teman penderita itu di sini tuh sebenarnya sehat ya. Hanya pikirannya aja yang sakit. Jadi aktivitas apapun itu silakan, boleh, nggak kenapa-napa dan pasti bisa selama teman-teman mindset pola pikirnya itu nggak mikirin hal-hal yang negatif ya. Gitu. Terus selanjutnya,
bingung, sudah 20 tahun menderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya coba menanggapi. Ya. Penyakit ini tuh relatif ya. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang belum sembuh-sembuh, ya tergantung dari para penderitanya sendiri. Ya, ada yang baru hitungan bulan dia sakit atau sembuh, ada yang hitungan di bawah 5 tahun akhirnya sembuh, ada yang 10 tahun akhirnya sembuh, dan ada juga yang selamanya belum sembuh-sembuh. Ya, loh kok bisa mas? Ya bisa lah. Ya, mereka yang sembuh itu mereka yang mentalnya luar biasa. Mereka melatih dirinya sendiri, mengalahkan rasa takutnya dia itu. Ya, sesuatu hal yang dia takutkan dia lawan, dia hadapi. Sensasi yang muncul dan dirasakan dibodoh amati nama dia. Oh, iya. Nah terus yang 20 tahun ke atas kok nggak sembuh-sembuh, kenapa? Ya iya, karena kenapa? Ada sensasi yang muncul, dikepoin, dirasain, ya dikeluhkan, diomongin, ya dibahas, manja, ya, itu nggak sembuh-sembuh. Jadi para penderita anxiety yang nggak sembuh-sembuh ya seperti itu. Jangan harapkan kesembuhan kalau kayak gitu mah. Ya, jangan ngiri sama orang-orang yang sudah sembuh, jangan ngiri. Karena mereka yang sudah sembuh itu mereka yang benar-benar berjuang, berat melawan penyakit ini itu berat. Ya. Terus selanjutnya, apa cuma saya yang setiap harinya ngerasa kayak hidup itu udah nggak lama lagi, serasa malaikat selalu ngikutin terus. Ya, jadi rata-rata para penderita itu emang selalu berpikirnya takut mati, nggak lama lagi mati gara-gara penyakit ini. Ya, gara-gara sensasi, gara-gara pikiran. Ya emang seperti itu. Jadi kita selalu berpikiran yang buruk-buruk terus ya. Sesuatu hal yang belum terjadi sudah kita pikirkan. Nah, saya coba tanggapi gini teman-teman. Udah, kita melalui hari-hari kita itu seperti layaknya kita dulu ya. Melalui hari-hari kita lalui ya seperti biasa aja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir yang yang telah lalu dan yang akan datang. Udah jalani aja hari-hari kita, nikmatin, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir sesuatu hal yang belum terjadi sudah dipikirkan, dilatih. Karena para penderita anxiety itu emang pikirannya tuh selalu pengennya negatif mulu. Tergantung kitanya, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Ya. Nah, selanjutnya penderita GERD anxiety ada yang kerja enggak? Ya. Baik, saya coba akan tanggapi ya gini ya. Jadi gini teman-teman, penderita GERD anxiety itu kerja boleh, nggak kenapa-napa. Ya, teman-teman ini sebenarnya sehat ya, sehat. Sakit itu gara-gara ulah pikiran teman-teman sendiri. Iya, badan teman-teman itu sakit gara-gara pikiran teman sendiri. Itu. Ya gimana badan gak sakit, orang pikiran selalu nakut-nakutin terus. Ya, pikiran selalu cemas, selalu takut, selalu panik, selalu negatif. Ya, dari pikiran itulah berimbas ke badan kita. Badan kita merasakan sesuatu hal ya, silih berganti terus ya sensasinya ya. Jadi mengklaim wah kita nih sakit, nggak boleh kerja keras, nggak boleh kerja capek ya. Gitu. Coba kalau teman-teman pikirannya normal, sehat, ya nggak kenapa-napa gitu. Teman-teman mau kerja aja, jangan mikir wah saya mau kerja ini nanti. Contoh, saya mau kerja nih, ya mau kerja nukang misalnya gitu. Baru mau kerja nukang kita udah mikir, aduh nanti panas, nanti pusing, nanti ini, nanti pingsan, nanti wah segala macam udah dipikirin. Jangan, udah lakuin. Mikirnya gini, saya kerja nyari uang, dapat sehat juga, keringetan jadi sehat buat saya. Udah, jalanin aja gitu loh, jangan dipikirin. Nah, terus selanjutnya mau tanya nih, ketika kalian ngalami cemas atau gelisah tuh biasanya
pertolongan pertama, apa sih yang bikin hati dan pikiran tenang? Ya. Jadi baik teman-teman, saya akan coba menanggapi. Jadi menanggapi dengan cara saya dulu ya. Dulu waktu saya sakit, pada saat saya panic attack, ya, pada saat saya cemas, gelisah, ya, nggak tenang, saya coba itu pengalihan, ya, saya alihkan gitu loh. Saya coba merilekskan pikiran saya dengan cara saya sendiri, ya kan. Entah saya melihat di sekeliling kita yang indah-indah, ya. Kalau ada tulisan kita langsung latih fokus membaca, ya. Dan sambil meyakinin diri kita nggak akan kenapa-napa, kita itu nggak kenapa-napa, gitu. Terus juga kita juga langsung berpikir positif. Terus juga bisa kita melatih dengan cara nafas diafragma, ya kan, tarik nafas dalam, hembuskan, sambil merilekskan pikiran, menenangkan pikiran. Karena pikiran cemas itu kita sendiri yang buat, ya. Yang bisa menenangkan pikiran ya kita sendiri, itu loh. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa menenangkan pikiran kita sendiri, gitu loh ya. Terus selanjutnya, ada yang sama nggak di sini? Sakitnya dari rahang telinga sampai kepala, rasanya otak ini nyeri sekali. Mau lihat tanda-tanda di Google, tumor otak, jadi takut. Mendiagnosa sendiri entah sampai kapan ya. Begini udah 2 minggu. Rahang telinga sampai kepala sakitnya, kadang perut pengen diisi, terus ya ampun capek banget tiap hari begini ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau teman-teman selalu kepo ya, selalu kepo, penasaran dengan semua sensasi yang teman-teman rasakan ya, teman-teman akan takut sendiri ya. Contoh ya, sakit di kepala ya, terus teman-teman Google searching, cari tahu ya, dan akhirnya mengerucut ke sesuatu hal yang jelek-jelek ya. Itu dia, jadi teman-teman takut sendiri ya. Sebenarnya masalah sensasi itu muncul dan dirasakan, bodoh amatin iya, bodoh amatin. Tapi Mas Andit, saya ngerasain sakit banget loh, saya nyeri banget loh, terasa banget loh. Iya, saya paham, saya juga dulu seperti itu. Tapi kita kalau selalu terlena, kita selalu memikirkan sensasi ya, yang ada kita cemas terus, takut terus ya, nggak sembuh. Jadi seberapa sakitnya kita rasakan sensasi tersebut, kita cuekin, bodo amatin, jangan dipikirin. Alihkan aktivitas, kegiatan. Iya, bodo amatin. Jangan pernah takut. Iya, jangan malah kepo, searching, salah. Itu dia. Terus selanjutnya, insya Allah sebentar lagi mau mudik, tapi kenapa aku takut duluan? Kira-kira tidak ada apa-apa kan? Udah 2 tahun ini kalau mudik pasti takut. Ini bermunculan ya Allah ya. Jadi saya coba tanggapi. Ya memang para penderita itu sebelum terjadi sudah ditakutkan. Ya, sesuatu hal yang belum terjadi sudah ditakutkan. Itu jangan terus-menerus seperti itu, dilatih. Ya, dilatih ya, berpikir seperti waktu sehat dulu. Wah, mudik ini seru ya kan, wah tapi macet ya, itulah seninya mudik, macet ya kan. Nanti sampai kampung halaman, ketemu keluarga, lihat pemandangan yang asri, yang indah-indah, yang kita pikirin yang baik-baik gitu loh. Jangan kita pikirkan yang buruk-buruk. Dilatih, semua itu butuh latih dan butuh proses waktu ya, nggak ada yang instan. Jadi kita harus latih pola pikir kita. Kita yang bisa mengendalikan pikiran kita sendiri ya. Terus selanjutnya, tolong lagi ngerasain dada nyeri dan jantung terasa kayak mau berhenti berdetak, dan badan lemes, terasa kayak mau mati aja nih. Tolong solusinya dong ya. Ngerasain dada nyeri dan jantung terasa kayak mau berhenti ya, badan lemes ya, itulah sensasi ya, menderita, menyakitkan, dan kita rasakan ya. Kalau kalian mau sembuh ya kalian harus bisa membodoh amatkan
dicuekin walaupun dirasa. Jangan sampai pikiran kita merasakan sensasi, memikirkan sensasi. Ya, berat kan? Berat. Kalau mau sembuh emang harus seperti itu. Kalau teman-teman selalu memikirkan sensasi yang selalu dirasa, mau sampai kapan teman-teman sembuh? Ya kan? Itu dia. Selanjutnya, setiap mau mandi jadi takut, perasaan jadi tidak enak, takut jatuh di kamar mandi, takut serangan jantung. Ya, saya coba tanggapi. Ya, ini yang bikin postingan berarti nggak ini apa namanya jadi jarang mandi ini ya, gara-gara takut ya kan. Itu dia. Jadi gini teman-teman, sesuatu hal yang kita takutkan ya harus kita lawan ya. Kayak kita misalnya takut mandi, obatnya apa? Ya kita paksa mandi ya. Mandi kita mikir, kita berpikirnya gini, saya mandi biar bersih, biar ganteng, biar wangi ya kan, biar berpenampilan nanti jadi bagus, jadi ganteng, keren ya kan. Jangan mau mandi aja mikirnya yang buruk-buruk ya kan. Itu kan siapa yang nakut-nakutin? Pikiran teman-teman sendiri ya. Pikiran yang menakut-nakuti diri sendiri ya. Pikiran yang mengendalikan siapa? Ya kita sendiri. Berarti yang posting ini dia mengarahkan pikirannya untuk menakuti dirinya sendiri. Dan setelah dirinya takut ya kan, akhirnya dia nggak akan melakukan hal tersebut karena kalah dengan rasa takutnya. Itu dia. Yang seharusnya udah mandi nggak usah banyak mikir yang indah-indah. Saya mandi biar bersih, wangi, ganteng ya kan, gitu, sehat gitu ya. Selanjutnya, sesak lagi, cemas lagi, badan lemes banget, tapi kalau diem terus kambuh lagi. Mau ini itu pikirannya nggak karuan, serasa nggak nyata. Ya, sesak lagi, cemas lagi, badan lemes banget ya. Emang para penderita itu rata-rata itu yang dikeluhkan itu sensasi. Iya, yang dikeluhkan itu sensasi. Karena benar-benar nyata kita rasakan. Ya, nyata kita rasakan, dan yang kita rasakan itu selalu berganti, semua sensasi itu muncul dan datang silih berganti ya. Itu yang nggak ada habis-habisnya, sehingga kita tuh jadinya cemas, takut ya, karena kita memikirkan terus gitu. Makanya di sini saya selalu mengajarkan ke teman-teman penderita yang saya mentorin untuk masalah sensasi ya. Apapun itu yang muncul dari ujung kepala sampai ujung kaki, muncul dan dirasakan, dibodo amatin, dicuekin. Jangan sampai pikiran kita jadi memikirkan sensasi tersebut itu ya. Selanjutnya, kita ini lucu, kita takut mati, kita ketakutan ketika mimpi buruk yang artinya tidak baik. Kita takut suara burung, tapi kenapa kita ini selalu cari tahu tentang kematian? Padahal yang kita takutkan harus dihindari. Ini mah malah dicari di Google plus YouTube. Kita ini lucu, ya emang lucu, ya. Jadi gini, teman-teman penderita anxiety itu sebenarnya lucu dan unik. Wah, tapi nggak bisa dibilang lucu Mas Andi itu, Mas Andi ngeledek. Bener, nanti kalau teman-teman udah sembuh, ya. Terus teman-teman mengingat kelakuan teman-teman waktu masih sakit anxiety, pasti ketawa, pasti lucu. Ya iya, memang sebenarnya teman-teman itu lucu kelakuannya, iya. Itu. Jadi gini teman-teman, ya banyak juga yang saya mentorin, setiap habis mimpi buruk dipikirin aja sama dia, ya dipikirin aja, ya kan. Sebenarnya kuncinya gampang, bodoh amat ya, jangan ikutin pikiran kita ya. Pikiran kita mikir mimpi ini akan jadi kenyataan, jangan, karena semakin kita pikiran kita selalu mengikuti rasa ketakutan, akan melebar kemana-mana gitu. Pikiran tuh nggak ada batasan ya, nggak ada batasan. Semakin kita turutin rasa cemas, rasa takut kita, makin menjadi-jadi. Makanya kita harus bisa cut, kita bodoh amat, jangan diikutin pikirannya ya.
anggap hal sepele, bunga tidur, gitu aja. Bener. Nah, selanjutnya, gara-gara makan mie sama sarden langsung kumat, lagi jantung berdebar pas bangun tidur. Nah, jadi gini teman-teman, para penderita anxiety ya, mereka tuh salah kaprah. Ya, mereka banyak para penderita itu malah mereka fokus menyembuhkan lambungnya, ya. Bukan pikiran yang diobatin, tapi lambungnya. Ya, dan rata-rata dengan cara ikhtiar mantang makanan. Dan kalau sudah mantang, mereka tuh jadi takut sama makanan dan takut sama minuman. Ya, itu dia. Jadi dia makan sesuatu hal ya yang kira-kira pantangan dimakan sama dia. Ya, mau makan aja takut, ya kan? Pasti sensasi muncul. Udah sensasi muncul jadi takut. Dia nyalahin makanan. Wah, ini gara-gara makan mie nih, ya kan? Wah, ini gara-gara makan sarden nih, ya kan? Coba teman-teman penderita kalau nggak percaya omongan saya, ya, 1 bulan makan sayur sop sama minumnya air putih aja. Hah? Tetap merasakan sensasi nggak? Tetap, iya. Karena pada dasarnya pusat penyakitnya itu di pikiran teman-teman. Yang disembuhin itu pikiran, bukan lambung. Lambung itu korban dari kecemasan kita, kecemasan pikiran kita, gitu. Jadi yang diobati itu adalah pikirannya, bukan lambungnya. Jangan salahin makanan, jangan salahin minuman, ya. Orang susah, banyak orang susah yang pengen makan enak aja dia nggak mampu beli. Ya, pengen makan tapi nggak mampu beli karena nggak punya uang. Lah kamu punya uang, mau makan aja takut. Ya, nggak bersyukur kamu. Nah, terus selanjutnya. Selamat sore. Di sini ada nggak yang habis minum obat dari dokter, psikiater, tubuh malah tambah cemas, gemeter, lemes, dan ngos-ngosan? Soalnya aku alamin, padahal baru sekali minum. Ya. Jadi gini teman-teman ya, banyak teman-teman penderita anxiety yang sudah sadar ya, yang sudah sadar bahwa titik permasalahan mereka itu ada di pikiran mereka ya. Nah, mereka yang tidak kuat mentalnya ya, tidak bisa bertarung dengan dirinya sendiri ya, dengan menggunakan mental, mereka akan larinya ke psikiater. Ya, dengan mencoba mengkonsumsi obat penenang gitu. Ya, kembali lagi ya. Tenang, rileks, yang buat siapa? Kita sendiri. Cemas, takut, gelisah, yang buat siapa? Kita sendiri. Ya. Sebenarnya kita tanpa obat pun bisa sembuh. Ya, tinggal kita mengarahkannya seperti apa. Pada saat kita cemas, pada saat kita takut, ya kita harus bisa, ya kan, mengalihkan jadi ketenang, rileks, itu. Gimana kita caranya kita, gitu. Kalian teman-teman penderita kalau mau sembuh dari penyakit ini, percaya sama saya, kalian harus bertarung dengan diri kalian sendiri, ya. Nggak ada yang instan, semua butuh proses, butuh perjuangan, ya. Pelan-pelan tapi pasti, ya. Itu dia. Terus gini teman-teman, apalagi nih ya, apa GERD anxiety bisa nyerang usia lanjut atau lansia? Nah, saya coba tanggapi. Jadi gini teman-teman, penyakit ini nggak mandang usia, ya, nggak mandang usia, muda tua, kaya miskin, ganteng jelek, cewek cowok, nggak mandang suku, nggak mandang agama, ya. Itu dia, semua bisa kena, itu dia, ya. Terus selanjutnya, kunyit yang buat untuk bumbu apa bisa untuk obat asam lambung? Karena aku mau coba, aku ngolahnya cuma kunyit diparut dan ditambah air dingin langsung diminum, nggak direbus dulu ya. Nah, jadi gini teman-teman,
Teman-teman yang fokus nyari herbal berarti mereka teman-teman yang fokus untuk menyembuhkan lambung, ya, menyembuhkan lambung, ya. Saya kasih tahu, lambung gak usah diobatin, ya. Lambung gak usah diobatin. Lambung itu cuma imbas, efek, ya, cuma kena imbasnya aja, imbas dari pikiran kita, kecemasan berlebih kita, ya, akhirnya berimbas di lambung kita. Contoh, keran air, ya, ya, keran air itu anggap pikiran, ya. Lambung itu bak air, ya, bak air anggap itu lambung. Kira-kira kalau kerannya dibuka, baknya penuh nggak? Kan penuh, ya, penuh. Kalau udah penuh meluber, nah, luberan itu sensasi, ya. Akhirnya luberan itu menjadi sensasi. Nah, di sini teman-teman menyalahkan baknya, ya, menyalahkan lambungnya. Ini kenapa sih bak penuh, ya kan? Tuh kan jadi luber, jadi sensasi kan? Ya, ya, bak mau dilebarin, mau ditinggiin, percuma selama kerannya nggak dimatiin, selama pikirannya nggak dimatiin. Itu percuma kalian mau fokus nyembuhin lambung, mau cara medis ke, herbal ke, mantel makanan, percuma kalau kerannya atau pikirannya nggak dimatiin. Jadi yang seharusnya para penderita itu nggak usah fokus sama lambung, fokus aja sama pikiran, mental kalian, psikis kalian. Pikiran sehat, lambung sehat. Pikiran sakit, lambung sakit, ya. Selanjutnya, sisa tadi siang kontrol. Obatnya yang satu diganti dengan obat racikan. Semoga dengan obat ini cocok dan bisa sembuh tanpa ada sensasi apa-apa lagi, ya. Nah, terserahlah. Jadi teman-teman yang mau coba ikhtiar minum obat medis atau obat herbal, terserah, ya. Cuma di sini saya akan menanggapi, ya, menurut pengalaman saya sendiri, ya. Jadi gini teman-teman, nggak ada apapun itu jenisnya, obat apapun yang bisa menyembuhkan teman-teman, nggak ada. Mau obat medis, obat herbal, nggak ada yang bisa, ya. Mau kalian punya uang banyak, ya, mau beli obat bermacam aneka ragam obat, nggak akan bisa, ya. Nggak percaya, buktikan, ya, buktikan sama saya. Yang ada duit kalian akan habis, ya. Jadi teman-teman, obatnya itu gratis, obatnya itu ada di diri kita sendiri, mental kita, pikiran kita, ya. Itu dia. Contoh, teman-teman takut, ya kan, kayak tadi deh, takut mandi, ya. Yang di atas tadi kan ada yang komen postingannya takut mandi. Sekarang obatnya apa? Cari di apotik, ada nggak? Mbak, saya mau beli obat biar berani mandi, ada nggak? Nggak akan ada. Ya, obatnya apa? Ya kita harus melatih, kita harus berani mandi. Ya, ada yang takut kerja, ya kan? Kayak tadi postingan di atas, takut kerja. Cari ke apotik, Mbak, saya mau beli obat biar berani kerja, ada nggak? Nggak akan ada. Obatnya apa? Diri kita sendiri, melatih. Kita harus berani kerja. Ya, melatih rasa takut, melatih rasa cemas, gelisah, kita alihkan ke hal-hal yang positif. Sudah jelas, asam lambung berlebih kita itu disebabkan dari kecemasan kita sendiri. Makanya kita harus bisa mengendalikan atau mengontrol cemas kita. Yang bisa mengontrol siapa? Kita sendiri. Itu gratis obatnya, ya. Terus selanjutnya, saya pengen ada teman curhat, teman yang pernah ada di posisi saya, pengen ada teman curhat, teman yang pernah ada di posisi sesak napas, nyeri dada, berdebar, panas di dada, lemes, keringetan, kaki tangan dingin, dan yang punya anxiety, kecemasan berlebih, rasa takut yang luar biasa. Boleh teleponan biar plong, ya. Saya lagi butuh temen banget nih, lagi kambuh cemasnya. Nah, ini orang anxiety seperti ini, ya. Orang anxiety seperti ini. Itu nanti kalau udah ketemu sesama orang anxiety, ya,
ngobrol nih si A anxiety, si B anxiety, yang diomongin penyakit aja. Saling banding-bandingin, saling menyamakan, saling mengkait-kaitkan, saling menganalisa, saling memvonis, saling support ya. Itu. Kalau ngebahas ngobrolin penyakit ya, anxiety, wah, sejam 2 jam itu nggak terasa, semangat yang menggebu-gebu, ya. Tapi kalau ngobrol masalah politik, ya, masalah ekonomi, kehidupan, nggak nyambung dia, ngeblank, ya ngeblank, blow on jadi bengong aja, plongo aja, ya kan gitu orang anxiety. Tapi giliran diajak ngomong penyakit, wah, luar biasa, nyambung dia. Tapi giliran ngomongin yang hal yang kehidupan kita nih, ekonomi kita, bahas pekerjaan, bahas politik, bahas yang lain-lain, nggak nyambung dia, bengong aja, ya ngeblank, bengong, ngikutin pikiran, nggak ngedengerin orang yang ngomong. Ya, seperti itulah orang anxiety. Ya, senengnya itu saling mengeluh, ya, saling mengeluh tapi saling mensupport, ya, ya. Nggak terasa itu ngeluh setahun, ngeluh 2 tahun, ngeluh 3 tahun, toto 20 tahun, toto selamanya, ya. Udah jelas mau sembuh dari penyakit ini, jangan ngeluh, jangan diomongin, anxiety itu jangan diomongin, lupakan, ya. Jangan dirasa, ya, cuekin, abaikan, ya. Contoh kayak gini, anxiety itu kan sebenarnya kayak mantan, ya, kayak mantan. Mantanmu kalau dibahas, ya, diobrolin kamu sama sahabatmu ngebahas mantanmu, gimana kamu mau move on, gimana kamu mau bisa melupakan, ya. Setiap hari itu yang diomongin mantan, yang diingat mantan yang indah-indah, ya. Gimana bisa move on, ya. Yang seharusnya apa? Udah jangan dibahas, mantan jangan dibahas, lupakan, cari pengalihan, cari kegiatan, cari kesibukan, ya. Itu nanti seiring waktu, dengan proses waktu, ya, nanti lama-lama akan lupa dengan mantan dan kita bisa move on. Nah, seperti itu penyakit ini, ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ada banyak teman-teman postingan-postingan penderita anxiety, ya, gitu. Ya, di sini saya mencoba tadi menanggapi postingan-postingan para penderita anxiety. Ya, jadi gini teman-teman, percaya teman-teman itu akan bisa sembuh asalkan teman-teman itu bisa semangat bangkit dari keterpurukan. Ya, cuma 2 hal teman-teman, ya, yang harus kalian kalahkan, ya, yaitu namanya lingkaran setan, sensasi dan anxiety, pikiran, ya. Karena anxiety dan sensasi itu mereka berkolaborasi, ya. Jadi masalah sensasi apapun itu yang muncul dan teman-teman rasakan, bodoh amat, jangan dipikirin, jangan dicemasin. Jangan sampai teman-teman cemas, jangan sampai teman-teman takut. Ya, itu dia. Masalah anxiety, pikiran, semua hal teman-teman yang teman-teman takutkan, lawan dan hadapi. Ya, pikiran negatif alihkan ke yang positif, jangan diturutin. Hawanya ngeluh, jangan banyak ngeluh. Ya, persibuk diri kita, banyak aktivitas, banyak kegiatan. Latih fokus, latih konsentrasi. Itu dia. Nggak ada namanya yang instan, semua butuh proses. Ya, contoh, saya tinggal di Depok, saya mau ke Bogor, Depok ke Bogor, ya. Kalau saya kerjanya cuma nanya sama AA, saya dari Depok mau ke Bogor, naik apa, turun mana, udah dijelasin. Ya, tapi hobinya cuma nanya lagi sama B, saya dari Depok ke Bogor naik apa, turun mana, dijelasin. Nanya lagi ke C sampai Z, kerjanya cuma nanya. Nyampe nggak kira-kira? Nggak akan nyampe. Yang seharusnya teman-teman, ya, nanya, saya dari Depok mau ke Bogor, turun mana, naik apa, ya kan? Dikasih tahu, langsung praktek jalan, ya. Walaupun di dalam perjalanan kita banyak kendala, contoh ban bocor, rantai putus, bensin habis, macet, ya. Tapi selama kita mengatasi kendala itu, ya,
kita tetap mengatasi kendala tersebut, kita tetap melajukan kendaraan, kita akan tiba di Bogor. Artinya apa? Kita akan tiba pada kesembuhan kita. Itu dia, ya. Semangat teman-teman, jangan pernah ngeluh, ya. Penyakit ini nggak bisa sembuh dengan cara mengeluh, itu nggak akan bisa. Bangkit, ya. Simpan uang kalian, jangan kalian anggap uang kalian bisa menyembuhkan kalian. Percaya sama saya, ya. Nggak akan ada obat apapun itu yang bisa menyembuhkan teman-teman. Nggak akan ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan teman-teman, kecuali diri teman-teman sendiri. Saya pun mentor nggak bisa menyembuhkan teman, nggak bisa. Saya hanya memotivasi atau mensupport teman-teman. Selebihnya sembuh atau tidak tergantung teman-teman sendiri, ya. Semangat kalau gitu, ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.